سبيل الدموع سبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. فقد قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita melanjutkan kajian kita tentang nama Allah, yaitu Allah. Kita membahas nama Allah ini supaya kita benar-benar mengenalnya. Kalau kita membaca nama Allah, menyebut nama Allah, kita tidak tahu hakikat yang terkandung dalam makna kalimah itu, maka doa-doa kita itu tidak begitu meresap, tidak memberi pengaruh dalam jiwa kita, tidak membekas, tidak memberi manfaat yang positif bagi jiwa kita. Tetapi kalau kita sudah tahu apa yang dikandung oleh kata-kata Allah itu, semuanya jadi lurus, semuanya jadi baik dan memberi pengaruh yang sangat positif ke dalam diri kita. Tadi malam saya sudah katakan Allah itu didefinisikan Dzul Uluhiyah. Arti Allah adalah Dzul Uluhiyah, zat yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Atau definisi lain, alamun ala dzatil jami'ati li jami'i as-sifatil ilahiyah. Allah adalah nama untuk zat yang menghimpun seluruh sifat ketuhanan. Jadi seluruh sifat ketuhanan terhimpun di dalam kata Allah. Dan menghimpun seluruh nama dan arti serta sifat yang terkandung dalam Al-Asma'ul Husna. Seluruh nama yang indah, yang sangat indah, Al-Asma'ul Husna. Kalau kita lihat dalam hadis ada 99, kalau ditambah dengan hadis ada 135 semuanya. Yang 98 dan 134 tadi terhimpun semuanya di bawah kata-kata lafaz Allah. Bayangkan betapa hebatnya Allah itu. Seluruh perbuatan, seluruh sifat terkandung di dalam kata-kata itu. Semuanya ada di situ. Nah, jadi Allah itulah dia, ma'bud yang sesungguhnya. Karena apa? Karena dialah Tuhan yang sebenarnya, karena dialah
yang memiliki seluruh sifat yang menunjukkan perbuatan, yang menunjukkan kemampuan, yang menunjukkan kekuasaan di dalam hidup kita ini. Seluruhnya ada di sana dalam kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka definisi pertama kita katakan la ilaha illallah, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan, tidak ada ma'bud yang sesungguhnya kecuali Allah. Yang kedua, la mu'azzama. Tidak ada yang dikagumi, yang ditakuti, yang dibesarkan. La mu'azzama illallah, la mu'azzama bihaqqin illallah. Karena dialah yang mampu, dialah yang berkuasa, dialah yang kuat, dialah yang kaya, dialah yang mutlak, seluruhnya ada pada dirinya. Maka tidak ada yang dikagumi kecuali dirinya. Itu makna la ilaha illallah yang kedua. Makna la ilaha illallah yang ketiga adalah la malja'a bihaqqin illallah. Tidak ada tempat berlindung yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Yang lain tidak bisa memberi perlindungan kecuali perlindungan nisbi, yang lahiriah, nampak sekilas, tapi hakikatnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu memberikan perlindungan kepada kita. Kemudian arti berikutnya la mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang dicintai dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti dengan sebenar-benarnya, la marhuba bihaqqin illallah. Maka dari itu lahir pengertian yang lain, karena semuanya di tangannya, karena semuanya berada dalam kemampuannya, karena semuanya dinilai olehnya. Hidup kita memang di bawah dirinya, mau tidak mau wajib kita menyesuaikan diri dengan kemauannya dan menjauhi dari sesuatu yang dibenci olehnya, yang tidak disenangi olehnya. Maka arti lain la ilaha illallah, la muta'a bihaqqin illallah. Tidak ada yang dipatuhi, ditaati kecuali Allah. La muta'a bihaqqin illallah, wala marjuwa wala mad'uwa bihaqqin illallah. Tidak ada yang diharap sehabis harap kecuali Allah. Jadi semua pada nama itu, nama kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, dan dengan al-asma'ul husna dan makna sifat yang ada di dalamnya yang terkandung ke bawah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Allah. Dari Talhah bin Ubaidillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Talhah bin Ubaidillah mengatakan Rasulullah telah bersabda, afdalud du'ai du'a'u yaumi Arafah, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Seafdal doa ialah doa hari Arafah. Doa hari Arafah. Dan seafdal doa yang aku baca ana wan nabiyyun, dan dibaca oleh nabi-nabi yang lain min qabli, sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang disembah yang sesungguhnya, la ilaha illallah. La ma'budah yang tadi sudah kita uraikan, la mu'azzama, tidak ada yang dikagumi,
la malja'a, tidak ada tempat berlindung, la mahbuba, tidak ada yang dicintai, la marhuba, tidak ada yang ditakuti, la yang tadi, illallah, selain Allah. Seutama-utama doa ialah doa hari Arafah. Seutama-utama doa dari semua doa yang dibaca oleh aku dan nabi-nabi sebelumku, satu aja, tidak lebih. Sekian banyak doa, yang paling utama satu, dan doa itu juga doa yang paling utama di hari Arafah kalau kita berhaji. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang sebenar-benarnya kecuali Allah, dia sendiri, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada syirikat, tidak ada kawan, la syarikalah. Itu pusat di situ semua. Maka kalau hidup kita ini dalam semua tindakan kita dan kemauan kita belum bulat pada Allah, itu belum murni tauhid. Tidak mungkin kita menyembah Allah sendiri kalau perasaan-perasaan kita ini masih tergantung kepada yang lain. Seorang suami yang habis-habis memperturut kemauan istrinya dengan membuat Allah ridha, dia tidak menyembah Allah dengan benar. Seorang manusia yang memperturut kemauan bosnya, tunduk patuh seluruhnya dengan membuat Allah murka, dia belum beribadah kepada Allah dengan sempurna, belum wahdahu la syarikalah. Masih berharap pada kekuatan-kekuatan yang gaib yang lain, pada batu, pada pohon, pada gunung, pada kuburan, pada, sebenarnya belum mentauhidkan Allah wahdahu la syarikalah. Masih ada syarikat-syarikat. Jadi kebingungan kita kalau masih ada kaitan dengan yang lain, tidak terfokus pada Allah sendiri, masih bingung dan tersiksa sendiri. Maka ketika Nabi Yusuf berada dalam penjara, mendakwahkan kawan-kawannya dalam penjara supaya mentauhidkan Allah. Kita lihat Nabi Yusuf berkata kepada kawannya dalam penjara, ya sahibai sijn arbabun mutafarriqun khair. Wahai kawanku, wahai dua sahabatku, sama-sama penghuni penjara. Arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan yang macam-macam, mutafarriqun, yang di sana ada Tuhan, di gunung ada Tuhan, di laut ada Tuhan, di langit ada Tuhan, di pohon ada, di mana-mana ada Tuhan, itu lebih baik? Ditanya oleh Nabi Yusuf. Apakah Tuhan yang bermacam-macam, yang berserakan di langit dan di bumi, itu lebih baik kita yakini, kita pegangi, kita imani? Amillah, atau Allah sendiri? Amillahul wahidul qahhar, atau Allah sendiri yang wahid, yang qahar, yang perkasa? Yang mana kita pilih? Nah, kemudian kita lihat ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 213. Allah mengatakan, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Jangan kamu berdoa bersama Allah kepada ilah yang lain. Minta kepada Allah sandaran dengan syarikat-syarikat yang lain, jangan. Apa sebabnya? Fatakuna minal mu'adzabin. Kamu akan menyebabkan apa? Menderita. Sebab cara demikian menyebabkan kamu menderita. Menderita karena dugaan dan sangkaan yang salah, seperti saya katakan tadi malam.
Ada orang meyakini kalau ular melintas itu pertanda naas. Tersiksa perasaannya. Ada orang meyakini bahawa kematian segera terjadi di kalangan keluarga apabila gigi copot dalam mimpi. Ada orang meyakini sangat berbahaya kalau kucing tergilas oleh kenderaan kita. Gelisah mu'adzabin, tersiksa pula. Begitu juga ada orang sangat terikat dengan sesajen, sangat terikat dengan tepung tawar. Anaknya pergi ke Banda Aceh, lupa dia menggunakan tepung tawar, sehingga dia ragu-ragu, susah pakilah tigam kaya aku tunjuk, pakilah tinang kaya sotah karau tu mu'adzabin. Apakah nama Allah sialun, ya Allah kai berangkat urusan do, ya Allah lindung, ya Allah sialun tinang long, ya Allah kai ja kai beracok kai melako ini jagaan lindung lindung, ya Allah badon zero. Kenapa kita enggak minta kepada dia? Kenapa terikat dengan sesajen, terikat dengan tepung tawar? Hai keberkahan, cuma Allah nak berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sejahtera ke atasmu, rahmat beserta berkat dari Allah. Pandai berkat lain mah? Inan mendukung. Urusan kita di satu tangan. Cuman harus memenuhi ketentuan zat itu. Harus taat dan patuh kepadanya. Ujibu da'wat ad-da'i. Aku memperkenankan semua doa idza da'ani. Kalau hamba-Ku berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibu li. Mereka harus memenuhi ketentuanku. Wal yu'minu bi, dan mereka harus beriman kepadaku. Nah, kita lihat semua yang tidak mungkin terjadi kalau Allah sudah menanganinya. Maka utamakan supaya kita berhasil dalam hidup ini tauhid dulu, kemudian taat. Ghayatul ilmi tauhid. Ilmu yang paling puncak ilmu, apa ilmu yang paling utama? Tauhid. Enggak ada yang lain. Kalau tauhid ini enggak benar, yang lain bubar semua. Ghayatul ilmi tauhid. Ilmu yang puncak segala ilmu, inti segala ilmu bagi hidup orang beriman adalah tauhid. Wa ghayatul amali, dan puncak amalan kita adalah ta'ah, at-ta'ah, kepatuhan kepada Allah. Patuh kepadanya itulah puncak amalan hidup, puncak ilmu. Untuk apa ilmu? Untuk beramal. Untuk apa amal? Tidak akan lurus amal tanpa ilmu. Ilmu yang paling tinggi kalau begitu tauhid. Amalan yang paling tinggi sesuai dengan ilmu yang kamu peroleh ini adalah taat. Taat. Kalau dua-dua sudah ada, tauhid dan taat, habis semua urusan sudah. Pastikan sudah berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak perlu gelisah, tak perlu susah lagi. Zimamu amrika biyadillah. Karena dialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah selalu hidup, tidak pernah mati. Patung yang kamu sembah hidup pun tidak. Patung yang kamu sembah hidup pun tidak. Orang yang kamu berharap padanya, yang kamu sangat bergantung kepadanya, sesama makhluk, hidup tapi kemudian mati. Kuat kemudian jadi lemah. Ada kemudian dia enggak ada. Bukankah hanya dirinya sendiri? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah sendiri yang hidup, dialah sendiri yang mengatur.
La ta'khudhu sinatu wa la naum, tidak pernah menguap, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, tidak pernah lengah. Nah, coba kita bentuk keyakinan kita pada Allah, bahwa dialah satu zat yang mengatur segala-galanya. Maka seluruh kisah Allah dalam Quran disampaikan supaya kita bisa memahami dan meyakininya. Coba kita lihat ya beberapa kisah Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Kemungkinan keselamatan Yunus ketika ditelan oleh ikan 0%. 0. Ikannya besar 150 ton, dagingnya 50 ton, tulangnya 50 ton, lemak minyaknya 50 ton. Besar sekali ikannya. Wa dhannun, ingatlah kisah Yunus. Dhunnun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaih, ketika dia minggat dari kampungnya dalam keadaan marah kepada umat pengikutnya karena bandel, enggak mau taat, enggak mau patuh. Marah dia lalu pergi dari kampung, meninggalkan kampung Ninawa di Mosul di Irak. Lari tungang tak batak tak keh cikang kulo prip memendum hai kuadu oleh no. Berangkat Nabi Yunus karena marah. Fadhanna, dia menyangka allan naqdira alaih, kami tidak akan menindaknya. Dia menyangka kami tidak akan menindaknya, kata Allah. Akibatnya dia ditelan oleh ikan sampai di perut ikan. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka faqina adzaban nar. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tadi salah. Wa dhannun Yunus idh dhahaba, ketika dia minggat dari kampungnya mughadiban dalam keadaan marah. Fadhanna, ia menyangka allan naqdira alaih, kami tidak akan menindaknya. Fanada fi dhulumat, akhirnya dia harus berdoa di kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan laut. Di sana dia berdoa, alla ilaha illa anta, tidak ada ilah yang disembah selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya diriku termasuk orang yang zalim. Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Wa najjaynahu minal gham, dan kami lepaskan ia daripada penderitaan, daripada masalah besar, ditelan oleh ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami melepaskan orang beriman kalau berdoa kepadaku. Apa? Kalau kita menghadapi masalah yang berat seperti yang dialami oleh Nabi Yunus, kita berdoa kepada Allah. Allah lepaskan, tapi syaratnya harus pertama tauhidkan Allah. La ilaha illa anta, sebut dulu Allah sendiri ilah yang disembah. Jangan minta langsung tanpa mentauhidkan dia. Ia lupa menerima doa. Baik, langsung, jangan langsung minta. Sebutkan dulu la ilaha illa anta. Karena mengerit langsung baik. Tenang-tenang aja. Mulai dulu dengan mentauhidkan dirinya, la ilaha illa anta. Tauhidkan Allah dulu, tidak ada ilah selain engkau. Kemudian sucikan dia, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ketiga, akui kita ini termasuk orang salah, zalim. Ini sesungguhnya
kuntu, aku ini benar-benar minadh zalimin, termasuk dalam golongan orang yang zalim. Akui, mintalah kepada Allah. Fastajabna lahu, kami terima doanya. Wa najjaynahu minal gham, dan kami lepaskan dia daripada masalah yang hadapi. Wa kadzalika nunjil mu'minin, orang-orang beriman yang lain juga kami tolong kalau dia ikut cara ini. Itu surat Al-Anbiya ayat 87. Nah, itu supaya diterima doa kita oleh Allah dalam keadaan kesempitan. Dan biasakan sebelum menghadapi masalah kita bertasbih, hari-hari bertasbih. Itu pulsa kita simpan. Pulsa hubungan koneksi kita dengan Allah adalah tasbih harian. Tasbih harian itu jadi pulsa ketika kita berada di dalam kegentingan masalah yang berat kita hadapi. Allah sebutkan tentang Yunus dalam surat As-Saffat ayat 144. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus itu bukanlah orang yang selalu bertasbih kepadaku sebelum kejadian, seandainya bukan termasuk orang yang bertasbih kepadaku sebelum kejadian, dia sudah selalu bertasbih kepadaku, lalabitha, sungguh dia tetap kekal dalam perut ikan sampai hari kiamat, tidak akan kukeluarkan maknanya. Dan mungkin jika sahabat yang tasbih kelong, lihat dia sempit dim doa kelong dengan sebut tauhid Lord, kemudian tasbih kepada Lord, baru doa menyuhan bah tinggal dalam perut engkau sampai hari kiamat baru naik ke dia. La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jadi ketika kita meyakini Allah itu Maha Esa, tempat berlindung, tempat meminta, kita harus tauhidkan dia ketika berdoa, tasbihkan dia, mengakui kesalahan, dan biasakan kita bertasbih dalam kehidupan sehari-hari. Ini kunci. Kita lihat contoh yang lain. Jadi kemungkinan selamatnya Nabi Yunus dalam perut ikan 0%, tapi kejadian. Sebab semua di tangan Allah. Kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Kita lihat ayat berikutnya. Tadi ayat 88. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni farda, oh Allah Tuhanku, jangan biarkan diriku hidup sebatang kara. Anak-anak sabar gekli Allah benar anak berdoa Allah benar anak. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Oh Tuhanku, jangan biarkan aku hidup sebatang kara tanpa seorang anak dan seorang putra. Dia berdoa. Fastajabna lahu. Lalu Allah mengatakan kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan seorang anak kepadanya, Yahya. Waslahna lahu zawjah, kami perbaiki keadaan kandungan istrinya yang dulu mandul, sekarang sudah bisa melahirkan, enggak mandul lagi karena doa. Tapi ada syarat. Bagaimana hidup Yahya ini dan keluarganya? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ciri mereka ini, dan Allah terima doa mereka karena ada sebab yang tidak mungkin jadi mungkin. Kemungkinan hamilnya istri Zakaria 0%.
Kemungkinan hamilnya istri Zakaria 0%. Tidak ada kemungkinan. Tapi ternyata dia bisa melahirkan anak. Ya. Kenapa? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nah, ciri-ciri orang diterima doa, mereka ini selalu berlomba-lomba berbuat kebaikan. Selalu berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di samping tauhidkan Allah. Wa yad'unana, dan berdoa kepada kami raghaban, dengan penuh harap. Pani mungkin ni bukan doktor sih, mungkin ben jampu hana mungkin. Ben jampu dengan pendapat doktor, kan bukan doktor sih, hana mungkin. Ben jampu kan penuh harap pada Allah. Ni kan jampu dengan pendapat doktor, hana mungkin lain dia tolak pada Allah. Mumat juga Allah sendiri. Harap pada Allah sendiri. Pani mungkin, ben ke pani mungkin. Raghaban wa yad'unana raghaban wa rahaba, berdoa mereka kepadaku dalam keadaan sangat berharap dan cemas, takut pada Allah, harap pada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka selalu khusyuk, tawaduk kepada kami. Allah hanya ingat atas kaum musibah, atas kaum sempit, kaum tak baru ingat Allah. Hanya si ada lapang siga terdengar Allah. Hana tertasbih kepada Allah. Ada kaum larat baru. Ya berangkat sujud. Ada Fir'aun video ni. Kalau Fir'aun, Allah kisahkan Fir'aun, tidak diterima doanya. Tauhidnya tidak diterima oleh Allah. Kita lihat kisah Fir'aun dalam surat Yunus ayat 90, kita baca sampai 91. Wajawazna bi bani Israil al-bahra فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Lihat, dan kami lepaskan Bani Israel bersama Musa ke seberang lautan. Kami seberangkan mereka. Lalu diikuti mereka oleh Fir'aun dan junuduhu, tentera Fir'aun. Ikut karena ada jalan. Diikut karena sudah ada jalan. Sudah beku air laut dan dipukul dengan tongkat Nabi Musa sehingga terbelah, sana satu besar-besar, sebesar-besar gunung At-Taudul Azim. Ikut Fir'aun mengejar, baghyan wa adwa, ingin menindas dan ingin mengejar Musa dan pengikutnya. Ternyata dia tenggelam, airnya kembali mencair. Hatta idza adrakahul gharaqu, sehingga ketika Fir'aun mau tenggelam, qala, dia berkata, amantu, sekarang aku beriman. Kagak iman gua pacong. Berkat kepada Tuhan. Karap lah manjuk pegelah roh ke, kagak iman. Dia gempa meratip lain. Dia hanya gempa meratap. Dia kata desak, kamu penyakit, baru ingat Allah. Dia kamu reh kapai, kamu baru hui Allah. Berkat tahina orang, kan hanya hui Allah, tahina orang puja Allah. Hatta idza adrakahul gharaqu, sehingga apabila dia mau tenggelam, qala, dia berkata, amantu, aku sekarang beriman, annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada ilah yang disembah, illalladzi amanat bihi banu Israil, kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Haikun kecuali drone hepo. Kemudian baru ikut lu iman bahawa hanya Tuhan kecuali Tuhan yang diiman di Bani Israel. Tapi kalau ikut hypolog yang beruk kai berokanya, kalau iman kepada adolnya ikut.
mentang tubai babai kemudian tu yang mentang tubai bibi untuk ikut drone ke Allah. Hana lon nyo kalau mengiman bahawa hana Tuhan kecuali yang demi iman dari Bani Israel. Hai kun kecuali Allah. Wa ana minal muslimin nyo lo kalau kamu Islam. Khas mati halid batat ni perlu lo. Lalu Allah bertindak melalui malaikatnya. Al-an, apakah baru sekarang kamu beriman? Apakah baru sekarang kamu menyerah diri? Apakah baru sekarang kamu mengakui tidak ada kemampuan melepaskan dirimu kecuali Allah? Al-an, apakah baru sekarang? Waqad asaita, tidak diterima. Sungguhnya engkau telah bermaksiat sepanjang hidupmu. Qablu, sebelum ini, sebelum tenggelam, sepanjang hidupmu kamu buat maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu tergolong orang yang membuat kerusakan di bumi. Kecak buat pimpin rakyat, peras rakyat, tindak rakyat, sewenang-wenang, kezaliman. Nyuah namho pekele kaya laki balu. Al-an, qad asaita qablu, engkau telah berbuat maksiat sebelum ini. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk golongan orang yang merusak di bumi. Jadi kalau kita merusak, buat kejahatan, tidak pernah terikat dengan tauhid, ketika kita berada dalam kesempitan, berdoa tidak diterima. Tauhidkan Allah, yakin kepada Allah, minta kepada Allah dengan syarat-syaratnya. Biasakan setiap hari kita bertasbih dan berdoa. Ketika terjadi musibah, sudah ada pulsa sambungan langsung, direct connection, sudah ada pulsa, sudah ada rasid, ada pulsa untuk terjadinya hubungan langsung dengan Allah. Musabah menjuji karena kasabi-sabi tengok kita labudib bertasbih kepada dia. Azai wa hibba rahmatullah. Waktu tidak mengizinkan lagi, insya-Allah kita lanjutkan bulan depan. Kalau kita bahas tentang Allah masih banyak. Nanti bulan depan insya-Allah kita masuk Ar-Rahman. Bulan depan lagi insya-Allah Ar-Rahim. Kemudian Al-Malik, kemudian Al-Quddus. Kita lihat sifat-sifat ini dan kita kenal dirinya melalui nama-nama dengan sifat yang terkandung di dalamnya. Yang baru mengatam iman, baru mengatam ramai kata turi. Penting dah pelajarannya, cuma hanya sempurna urus. Agak bahas masalah politik, hanya habis-habis. Politik dia buat orang kopi macam baik masjid tadi. Bukan masjid, urung Tuhan ni turi lah. Tentang sama Tuhan lain dengan Tuhan Allah. Tentang sama dua agama, apa ni sama? Politik dia lah orang kopi macam atau buat sekolah. Baik masjid, masjidnya dah pernah kurung betul. Bina yang pakai yang so khutbah, so ceramah pakai urang baik. Masjid tempat menenangkan diri, tempat keamanan, ketentraman, tempat persaudaraan. Jangan banyak yang tidak perlu ke masjid. Haram hukumnya. Buka ke wati hana mengiling kali beliau ke na mulun lonjak long nasihat badan ada nasihat lonjak si baru nasihat lonjak sini saya namu dan lonjak dia baru tu kalau muntah lu leher saya muntah saya tahan dalam piu-piu lonjak je kalau sayang lon kurona tak masjid bun tepu yang patut tepu bujroh mendung tengok dalam dunia pun menghimpun tinggal orang duduk bersama Nabi-Nabi dalam syurga Allah mendung bersama Nabi-Nabi dan siddiqin dan syuhada dan salihin insyaAllah. Lalu kemah kadang yang tersinggung subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.